Bali tidak hanya kaya akan keindahan alam dan seni budayanya. Bali bahkan banyak memiliki peninggalan-peninggalan sejarah peradaban di masa lampau. Berbicara sejarah Bali, tidak bisa dipisahkan dari kawasan daerah aliran Sungai Pakrisan yang merupakan salah satu situs sejarah di Kabupaten Gianyar. Sesungguhnya yang paling menarik kan Das Pekeresan. Kenapa Das Pekeresan? Nah itu menjadi pertanyaan. Satu, karena manusia tidak bisa hidupnya lepas dari air. Dia hidup bertani juga membutuhkan air. Kemudian kehidupan untuk kebutuhan di rumah tangga juga air. Mandi dan lain sebagainya juga air. Semuanya air. Kalau kita katakan bahwa Thales mengatakan kalau kita kembali ke belakang, dunia ini dibangun 71% dari air. Air merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik itu masa lalu maupun masa kini. Dalam masa lalu terkait dengan penggunaan air, hal ini dapat kita saksikan atau buktikan di mana bangunan-bangunan suci dibangun di daerah aliran Sungai Pakrisan. Pada masa pra-Hindu, daerah aliran Sungai Pakrisan sangat penting pengaruhnya terhadap kehidupan manusia pada masa itu. Kehidupan zaman sejarah berlanjut terus sampai dengan dari zaman ke zaman memasuki era Hindu itu tetap Sungai Pakrisan itu menjadi sumber air. Kemudian solusinya lagi agar diketahui, air kemudian mengalirkan air dari satu tempat ke tempat lain. Kalau jaraknya ada harus melalui tempat yang munduk, yang tinggi, harus dibuat aungan. Itu kreativitas orang dulu, mau membuat aungan mereka untuk mengalirkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan harus robos kan? Nah itu dibuat aungan. Nah sehingga kalau kita lihat sekarang situs-situs yang ada di Das Pekeresan itu kan menarik sekali. Orang mengerjakan ngaung itu untuk kebutuhan mengalirkan air, juga membangun gua untuk tempat-tempat tinggal. Berarti masyarakat zaman pra-Hindu itu sebenarnya dia hidup di gua-gua. Kemudian memanfaatkan alam, kayu yang rindang sebagai tempat berteduh. Nah, kalau zaman pra-Hindu itu kan tidak ada raja. Yang ada itu kepala suku. Yang ngurus pengairan itu belum ada namanya subak. Ya berarti ya mereka kepala-kepala, anggaplah kepala suku di bidang urusan irigasi kan begitu. Belum ada subak. Nah, ketika memasuki zaman Hindu, nampaknya sudah mulai ada titik terang. Sebuah organisasi yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Yang dapat dikatakan menyambung kehidupan manusia, masyarakat dari masa ke masa itu kan mata pencaharian hidup. Mata pencaharian hidup yang pertama itu kan bertani. Nah kemudian disinilah mulai masa bercocok tanam. Ya istilahnya itu mulai tinggal hidup menetap. Sana mereka sudah memulai. Kalau kita hitung-hitung itu sudah 3.500 tahun lalu di Bali. Mereka sudah hidup berkelompok, bekerja sama dengan kerjasama yang baik, persaudaraan yang mendukung, kemudian kekeluargaan. Kenapa hal itu dibangun? Karena kehidupan di pertanian itu harus melalui kebersamaan, bekerja sama dan persaudaraan. Nah dalam konteks ini, dalam pertanian, dalam dunia agraris, yang menjadi sumber utama untuk proses lancarnya, suksesnya masyarakat itu menuju di hidup dunia agraris itu adalah sumbernya adalah air. Bertani keterkaitannya dengan tadi yang kita ceritakan yaitu Das Pekeresan. Berarti peran daerah aliran Sungai Pakrisan atau Sungai Pakrisan sekarang itu kan luar biasa, berperan dari zaman pra-Hindu sampai dengan zaman Hindu, bahkan sampai dengan dewasa.
Daerah aliran Sungai Pakerisan merupakan urat nadi peradaban Pulau Bali yang dari hulu sampai ke hilir terdapat pusat-pusat religius yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Terbukti adanya banyak peninggalan kepurbakalaan berupa candi, relief, ceruk-ceruk, dan pura sebagai tempat pemujaan. Bahkan sudah ada kegiatan agama Buddha pada saat itu yang sampai saat ini masyarakat menyebutnya dengan situs Siwa Buddha. Memasuki zaman sejarah atau zaman Hindu. Kenapa dikatakan zaman Hindu? Karena agama besar yang memengaruhi Bali pertama adalah Hindu. Disebut zaman Hindu. Kalau kita lihat lantas, kalau kita menengok dari utara, dari hulu, kita melihat di sana ada Pura Pagulingan sekarang. Terus melanjut, saya ceritakan singkat saja, ada Tirtempul, ada Mengening, ada Gunung Kawi, berlanjut terus ada Candi Kerobokan, Umakuta, ya, dan kemudian ada pengukur-ukuran dan seterusnya sampai Tegalingah dan Bitrau, bermuara di Pantai Maseti, sungainya. Nah, kalau kita memulai dari utara, kalau kita sebutkan, kalau kita bicara Pegulingan, itu kental dengan Siwa Buddha. Keberadaan Pura Pegulingan tidak terlepas dari cerita mitologi pertempuran Betara Indra melawan Bayat Denawa dengan patinya Kalawong yang masih diyakini oleh masyarakat sampai saat ini. Nama Pegulingan sendiri diyakini diambil dari kata angguling-uling yang artinya tempat peristirahatan. Pura Pegulingan ini diambil dari kisahnya Maya Denawa. Singkat cerita, saya diberitahu sama orang tua, pemargin ide Betara yang Indra, tapi Pekulun, Betara Indra, bersama prajurit ide, mesanakan di sini, berstana di sini, aguling-guling, karena kelelahan habis berperang melawan Kalawong dan Maya Denawa. Setelah itu prajuritnya banyak yang meninggal karena kelelahan, minum tirta cetek, tirta Malaika astana namanya, di sebelah barat Pura Pegulingan yang sekarang terletak di Tirtempul. Kemudian langsung berlanjut sampailah kita di Tirtempul. Kalau Tirtempul itu di dalam prasasti Manukaya disebutkan kan Tirta di air Hampun berangkat tahun 962 Masehi. Pura Tirtempul ini bahkan saya duga sudah ada sebelum masa itu, bahkan 50 tahun sebelumnya sudah ada. Berdasarkan data prasasti yang muncul duluan atas nama Sri Kesari Warmadewa, itu ditemukan di sebelah utara Pura Tirtempul ini. Itu berangkat tahun 835 Saka atas nama Sri Kesari Warmadewa. Ya, itu raja yang memimpin Bali, keturunan dari Sri Kesari, yaitu Indra Jayasingha Warmadewa atau Jayasingha Warmadewa. Ya, berarti dimitoskan. Nah, inilah menariknya. Sesungguhnya dari sejarah itu kan 962 Masehi dibuatlah mitos. Dari nama Raja Indra Jayasingha Warmadewa itu dihubungkan dengan Betara Indra. Nah, kemudian karena selalu dalam mengemas cerita itu selalu Dharma dan Adharma itu selalu bertempur, selalu berperang antara kebaikan dan keburukan, antara Dharma dan Adharma, disimbolkanlah di belahan Adharma itu, yaitu Maya Denawa. Maya berarti semu, Denawa berarti raksasa. Raksasa bayangan, namanya aja bayangan kan, menipu kan. Masyarakat meyakini bahwa petirtaan Tirtempul ini diciptakan oleh Dewa Indra. Itu berdasarkan kitab Usana Bali, ya. Lontar Usana Bali. Nah, dalam Lontar Usana Bali disebutkan bahwa Tirtempul ini diciptakan oleh Dewa Indra
setelah melakukan peperangan dengan Raja Lalim, Raja raksasa bernama Maya Denawa. Itu dimitoskan. Kalau air itu kan sudah ada. Kalau mitos tidak ada, budaya itu kan mati. Karena mitos inilah yang menghidupkan. Nah itu sesungguhnya. Akhirnya sampai sekarang yang hidup kan ceritanya Maya Denawa kan. Nah, terkait dengan peradaban yang lain, bukti-bukti yang lain, arca dari segi seni ikonografi itu ada 3 buah arca, antara lain 1 arca Nandi merupakan simbol dari kendaraan Dewa Siwa. Linggayoni simbol dari Dewa Siwa juga yang sebagai pelambang kesuburan, Pradana dan Purusa kalau di Bali ya. Dan sebuah arca singa. Terkait dengan peradaban Kitampul ini merupakan hulu das pakerisan. Itu yang saya sebutkan tadi bahwa dari prasasti Manukaya yang disimpan di Pura Sakenan bahwa Raja Sri Candrabaya Singawarmadewa pada masa pemerintahannya telah melakukan perbaikan terhadap petirtaan atau tirta empul. Barangkali pernah terjadi bencana alam atau apa pada waktu itu. Juga tidak ada bukti pendukungnya terkait dengan bencana itu, sehingga agak sulit untuk dikemukakan bencana apakah yang terjadi pada masa itu. Melihat jejak peradaban di kawasan daerah aliran Sungai Pakerisan, dari hulu sampai ke hilir, sesungguhnya kita bisa belajar banyak untuk dijadikan sebuah acuan bagaimana menyikapi tantangan masa kini dan masa depan. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya-upaya penyelamatan dan pelestarian dari peninggalan berupa peradaban di masa lalu. Jadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Bali sudah melakukan beberapa upaya pelestarian terkait dengan bagaimana pelindungannya, pengembangan maupun pemanfaatan situs-situs yang ada di Das Pakerisan. Kemudian pemeliharaan cagar budaya kita juga melakukan, salah satu bentuknya adalah konservasi cagar budaya. Konservasi cagar budaya adalah bagaimana kita menjaga keterawatan dari cagar budaya sehingga dia terhindar dari kerusakan-kerusakan lebih lanjut. Tugas lain adalah pemugaran cagar budaya. Pemugaran cagar budaya yang dimaksud adalah bagaimana kita mengembalikan bentuk bangunan, struktur, benda ya, kembali ke bentuk aslinya. Karena di Bali kan tidak ada istilah monumen mati, ya dead monumen, ya atau warisan yang mati, tetapi disebut living monumen, warisan yang masih hidup. Warisan-warisan yang ditinggalkan oleh leluhur kita itu dikondisikan, dimanfaatkan sebagai pertime, disembah sebagai istadewata. Di satu sisi dia bermanfaat sebagai media pemujaan menuju Yang Maha Kuasa. Di sisi lain, di tengah-tengah pengembangan pariwisata, dia akan menjadi daya tarik wisata budaya. Semakin jauh kita mampu menapaki jejak peradaban masa lalu, maka semakin jauh pula kita bisa menapak masa depan. Nilai-nilai positif yang telah diwariskan oleh leluhur orang Bali bisa dijadikan tuntunan untuk menjawab tantangan masa depan yang semakin kompleks. Mari kita lestarikan bersama-sama cagar budaya yang ada, baik itu di Das Pakerisan ataupun yang berada di tempat lainnya, dengan cara bagaimana kita merawatnya bersama-sama, tidak merusaknya, dan bersama-sama kita lindungi agar keberlangsungannya bisa diteruskan kepada generasi-generasi mendatang. Cagar budaya itu mari kita rawat. Mari kita rawat bersama. Karena dia akan memberikan arti buat kehidupan sang perawat.